kuliah hukum pidana. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu hukum pidana dan apa itu kejahatan dan pelanggaran. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang dimana akan diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Yang termasuk kepentingan umum yang pertama yaitu badan dan peraturan perundangan negara seperti lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, dan lain-lain. Yang kedua, kepentingan hukum tiap manusia yaitu jiwa, raga atau tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik atau harta benda. Sedangkan kejahatan ialah mengenai soal-soal yang besar, contohnya seperti pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, dan pencurian. Dan tentang pelanggaran ialah mengenai hal-hal kecil atau ringan yang akan diancam dengan hukuman denda. Contohnya seperti berkendara tidak menggunakan helm dan membawa SIM. Pengertian hukum pidana dibagi dalam dua arti. Yang pertama yaitu dalam arti objektif dan dalam arti subjektif. Dalam arti objektif yang pertama yaitu hukum pidana material, yaitu syarat-syarat perbuatan apakah yang dapat dipidana atau perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau terlarang. Siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan ancaman atau sanksi pidana apakah yang dapat dikenakan. Dan yang kedua, hukum pidana formil, yaitu menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melakukan perbuatan, apabila ada orang yang disangka melakukan perbuatan terlarang. Sedang dalam arti subjektif, yaitu hak dari negara untuk merumuskan atau menetapkan perbuatan yang terlarang dan mengancam pidana terhadap perbuatan yang terlarang tersebut, serta menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang terlarang itu. Sifat hukum pidana. Yang pertama, hukum pidana sebagai hukum publik dalam pengertian bahwa mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang per orang. Yang kedua, kedudukan penguasa negara lebih tinggi dari orang per orang. Yang ketiga, penuntutan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dengan tidak bergantung kepada perorangan, melainkan pada umumnya negara wajib menuntut berdasarkan kewenangannya. Jenis pidana dalam pasal 64, pidana terdiri atas yang pertama itu pidana pokok, pidana tambahan, pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Tujuan pidana yang pertama yaitu untuk mempengaruhi perilaku manusia agar kembali sesuai dengan aturan-aturan hukum. Yang kedua, untuk menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai yang ditimbulkan oleh delik yang lazimnya disebut sebagai penyelesaian konflik. Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Pasal 5 yang pertama itu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Ketentuan pemidanaan pasal 54 dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan. Yang pertama yaitu bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana.
pengaruh tindak pidana terhadap masa depan dan terhadap korban atau keluarga pelaku tindak pidana. Hukum pidana dan hukum perdata. Pengadilan perdata baru bertindak kalau ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban. Orang itu yang mengurus perkaranya di muka pengadilan. Sedang dalam hukum pidana, yang bertindak dan mengurus perkara di muka pengadilan pidana bukan pihak korban sendiri, melainkan alat-alat negara seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sekian, inilah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.